بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas. Jadi ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada manusia apa beda sihir dengan mukjizat. Karena sebahagian Yahudi itu mengatakan ini ada dalam tafsir Al-Wasit ya, Pak. Jadi dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi mengatakan i'taqada al-yahud. Jadi Yahudi itu sudah beriktikad kalau Nabi Sulaiman itu seorang penyihir. Summa irtadda, kemudian dia murtad hatta fi akhiri hayatihi, sehingga sampai akhir hidupnya. Jadi Allah ingin menghilangkan semua asumsi ini. Jadi pikiran-pikiran Yahudi yang menganggap Nabi Sulaiman itu Yahudi, sihir, penyihir itu tidak benar. Jadi makanya mana beda sihir dengan mukjizat. Jadi cerita ayat 102 ini. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat. Nah, ini pertemuan yang lalu. Malaikat ini di Babila Harut wa Marut. Jadi letaknya di mana? Di Babilonia. Jadi makanya kerajaan Nabi Sulaiman itu ada dua. Yang pertama itu di Babilonia. Kemudian yang kedua itu ada yang mengatakan di di Yaman. Nah, di Yaman. Kerajaan Nabi Sulaiman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dua malaikat ini ada yang mengatakan itu malaikat. Wa khila malakaini, ada yang mengatakan yang dikirim oleh Allah itu dua malaikat namanya Harut dan Marut. Satu, pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, wa qila rajulani, ada yang mengatakan ini adalah dua orang laki-laki. Wa summiya bi malakaini, dinamakan dengan dua malaikat karena sifat mereka itu seperti malaikat. Ya, maka dipanggillah mereka itu seperti dua malaikat. Maka ini ada dua pemahaman. Kemudian Harut dan Marut itu bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Ya, nanti kalau ditanya apa makna Harut Marut, ya memang Harut Marut, karena bukan bahasa Arab. Itu merupakan bahasa Ajam dan bukan bahasa Arab. Ya, sekarang kita lanjut. Untuk apa Allah mengirim dua malaikat tadi, Harut dan Marut, untuk apa? Atau pemahaman yang kedua, untuk apa dikirim dua laki-laki? Dua laki-laki yang sifat mereka itu sifatuhuma li islah mislul malaikah, sifatnya seperti malaikat. Untuk apa? Ya, sekarang kita lanjut masih ayat 102, tetapi sudah masuk penggalan selanjutnya. Jadi penggalan yang pertama sudah kita baca ayatnya, ayat 102 itu. Sekarang sambungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini ayat ini kita pendekkan lagi, Pak. Ya, pendekkan lagi supaya kita mudah pahami, jangan panjang sekali. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya, segitu saja. Ya, coba diterjemahkan. Maka mereka belajar mulai. Tidak, bukan. Setelah Harut Marut. Wa ma yu'allimani, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang
Ya, sudah. Mereka berdua tidak mengajarkan kepada satu orang pun. Makna mereka berdua tidak ada di antaranya. Jadi dua-duanya itu artinya Pak, mengajarkan sesuatu apa yang diajarkan. Ya, itulah sihir tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menyuruh malaikat mengajarkan sihir? Ya, untuk apa ajarkan sihir? Sudah tahu sihir itu tidak benar, kenapa Allah menyuruh dua malaikat ini ajarkan sihir? Jadi dalam tafsir As-Sa'di, ujian itu ada dua. Al-ibtila'u imma ayyakuna fi khairin wa imma ayyakuna fi syarrin. Ujian itu dua. Jangan kita pikir ujian itu yang negatif saja. Ya, yang positif juga ujian. Anak kita sakit, itu ujian. Ya. Kemudian anak kita itu tidak bisa kita atur, itu juga ujian. Kita bangkrut hari ini, itu ujian. Kita juga dapat jabatan, itu juga ujian ya Pak. Ya, jadi ujian itu dua. Kita dapat anak yang saleh, itu ujian juga. Kita itu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, itu juga ujian. Ya. Jadi ujian itu bisa yang jelek, bisa yang baik. Ini ujian ini adalah ujian yang jelek. Jadi Allah sedang menguji hambanya melalui dua malaikat ini untuk mengajarkan sihir. Nanti bisa mereka bedakan mana beda sihirnya dua malaikat ini dan mana bedanya mukjizat yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, supaya bisa beda. Karena ada orang yang bisa jalan di atas air. Kita lihat nanti. Yang pertama, dia jalan di atas air karena dekat dengan Allah. Yang kedua, jalan di atas air karena dekat dengan setan. Dari mana kita tahu? Orang yang pertama ini dia patuh dan taat kepada Allah. Orang yang kedua patuh dan taat kepada setan. Ya. Jadi makanya yang pertama namanya mukjizat. Atau kalau tidak ada nabi dan rasul lagi, ini namanya sudah karamah. Jadi karamah ini seperti kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat-umat itu. Kelebihan apa itu? Karamatuh. Karamahnya diberikan oleh Allah. Ya, Pak. Kemudian ingin dibedakan, mana beda karamah, kemuliaan dari Allah, dan mana yang dikatakan sihir. Sihir. Jadi sihir itu sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang itu bukan atas bantuan Allah, tetapi atas bantuan iblis dan setan untuk mengelabui manusia. Ya, itu sihir namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahkan dalam tafsir Sya'rawi, Imam Sya'rawi mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah membakar kitab sihir waktu itu, supaya apa? Bani Israel tidak salah sangka terhadap mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka mengatakan ini sihir, ini sihir. Akibat apa? Gara-gara setan mengatakan itu Musa itu sudah belajar sihir dia, sehingga dia bisa jalan di atas angin. Dia jalan di atas angin, dia bisa melakukan ini, bisa menundukkan jin dan bisa menundukkan manusia. Itu sihir. Sehingga kitab sihir itu diambil, ini kata Imam Sya'rawi, waharakat, kemudian dibakar. Sebagian lagi tidak dibakar, tetapi diletakkan di bawah kerajaannya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma mata Sulaiman, kata Imam Sya'rawi, ketika Nabi Sulaiman wafat, itu diangkat kembali oleh iblis, iblis dan setan. Kemudian dibagi-bagikan lagi kepada Bani Israel. Mereka mengatakan Sulaiman sudah belajar sihir, kitab sihirnya ada di bawah kerajaannya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini walaupun pelajaran untuk Bani Israel, juga pelajaran bagi kita. Kalau sihir itu kufur, ya sihir itu tidak bagus. Sihir itu kufur. Kenapa seorang minta bantuan kepada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kan sudah musyrik namanya. Sekarang kita lanjut ya. Mana sudah? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, coba dibaca. Kepada seorang pun sebelum mengatakan. Ya, sudah, lanjut terus ya. Hatta sehingga keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Ya, dan jangan kafir. Dan sebab itu jangan
janganlah kamu kafir. Ya, terjemahannya panjang sekali. Padahal ayatnya pendek ya. Maka mereka Ya, sudah. Ya. Hatta yakula, dua-dua orang itu mengatakan, ya, ini terjemahan, Pak. Ya, terjemahan. Nahnu fitnatun. Kami ini merupakan ujian bagi kalian. Ujian bagi kalian. Fala takfur, maka jangan kufur. Kalimat fitnatun, nah, kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu, Pak. Fitnatun itu artinya bukan fitnah, ya, baik talah, ya, Pak. Jadi kita ini sikit-sikit fitnah, ya, Pak. Fitnah ini maknanya kufur, ya, Pak. Fitnah ini maknanya ujian, ada dua artinya. Maka Imam An-Nawawi itu di dalam kitab beliau kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi hadis Arba'in Nawawiyah. Dan di dalam syarahnya lebih tebal daripada ini, Pak. Lebih tebal dari kitab Baydawi. Pada juz 2 ini. Jadi lebih tebal lagi. Jadi judulnya Syarah Al-Kabir fi Hadis Arba'in Nawawiyah. Salah satunya Imam Nawawi mengatakan makna fitnah itu yahtamilu maknayani. Fitnah itu mengandung dua makna. Yang pertama ujian. Ya, ini makanya ini ujian di sini maknanya. Fitnatun fala takfur. Jadi bukan fitnah. Fitnah ini maknanya ujian, cobaan. Mana dalilnya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, innama amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu fitnah, ujian bagimu, bukan memfitnah kamu. Ya, itu salah. Fitnah itu bukan ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain itu ribah namanya. Ya, ribah. Atau humazah. Humazah itu ribah orang lain dengan mulut. Si fulan tidak benar, si fulan begini. Itu humazah. Lumazah, ribah orang lain dengan anggota tubuh. Pak. Ya, kita tunjuk orang lain atau kita berikan gerakan-gerakan khusus yang menunjukkan si fulan itu. Ya, dia jalannya tidak benar, kita buat jalan tidak benar. Kita sudah ribah itu, Pak. Ribah apa? Ribah dengan anggota tubuh. Itu maknanya apa? Humazah, lumazah, bukan fitnah. Maka fitnah itu makna pertamanya apa? Ujian. Makanya anak kita, dia tidak patuh kepada kita, dia berbuat seperti itu ujian bagi kita sebagai orang tua. Atau harta kita, Pak. Harta kita yang banyak itu membuat kita lalai. Kita diuji melalui harta. Itu makna fitnah. Satu. Makna fitnah yang kedua, al-kufru. Itu kafir maknanya, Pak. Fitnah itu kafir. Mana contohnya? Mana dalilnya, Pak? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, Pak. Jadi fitnah itu maknanya kafir. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Kafir itu sifat kafirnya Abu Sufyan itu lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy pada bulan haram. Itu artinya, dari arti saja kita sudah tahu ini fitnah ini bukan ujian, ya, Pak. Bukan fitnah, tetapi kekufuran Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan melapor kepada Rasulullah ketika berada di Madinah. Itu Abdullah bin Jahsy sudah kelewat batas dia. Dia sudah bertempur di bulan haram. Rasulullah nggak bisa menjawab dan bertanya kepada Abdullah bin Jahsy, apakah kamu sudah bertempur di bulan haram? Itu perbuatan dosa. Benar, ya Rasulullah, tapi saya tidak tahu itu sudah bulan haram, ya Rasulullah. Rasulullah terdiam. Turunlah ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ya Muhammad, kekafiran Abu Sufyan yang melapor kepadamu lebih dahsyat kafir dia lagi, lebih dahsyat dosa dia lagi dibandingkan dosa Abdullah bin Jahsy yang bertempur di bulan haram. Ya, jadi jangan salah, kita fitnah itu bukan ngomongin orang lain, tidak. Maka ini begitu juga, innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka jangan kufur kita. Termasuk juga iblis dan setan ini. Iblis dan setan itu termasuk juga ujian juga bagi kita. Karena mereka ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika la ughwiyannahu wa la uzayyina lahu. Izinkan kami, ya Allah, untuk menggoda manusia itu, ya Allah. Akan kami perdayai dia, ya Allah, tapi dengan izinmu, ya Allah. Maka setan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ketika diizinkan oleh Allah, itu menjadi ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Ketika setan mengatakan jangan salat, jangan puasa, jangan ini, itu ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita.
Kenapa kita diberikan oleh Allah dua potensi di dalam tubuh kita? Ada potensi kebaikan, ada potensi kejahatan, untuk menyikapi ujian juga. Ketika diuji melalui iblis, itu iblis ingin memunculkan kejahatan dalam tubuh kita. Jadi itu juga ujian. Jadi tergantung kita sekarang. Sekarang yang paling tinggi itu, yang paling tinggi menggoda manusia itu adalah an-nafsu, jiwa manusia itu sendiri. Ketika manusia sanggup mengontrol jiwanya, lain bereh mendung. Bereh mendung lain, Pak. Setan tidak bisa berbuat macam-macam. Dunia tidak bisa berbuat macam-macam dengan kita. Jabatan tidak bisa buat macam-macam dengan kita. Harta tidak bisa macam-macam dengan kita. Kalau kita bisa mengontrol diri. Maka kata Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Jadi al-awa'ik fil ibadah, yang mengganggu manusia dalam ibadah paling tinggi itu adalah apa? An-nafsu, jiwa manusia. Maka yang membuat manusia itu susah, gundah, jiwanya sendiri, karena jiwanya belum tenang lagi. Bagaimana mau tenang jiwanya kalau tidak salat? Bagaimana mau tenang jiwanya kalau tidak puasa, kalau tidak berzikir, kalau tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita salat ini untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Kita puasa untuk apa? Ketenangan jiwa. Karena jiwa inilah yang kalau kita tidak bisa mengontrol, itu bisa membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat manusia gundah dan susah. Maka PNT ketika dia perusahaan dia diambil oleh orang lain, susah ya, Pak. Itu jiwa dia sendiri, Pak. Yang membuat dia susah jiwa dia sendiri. Bangun tidur dia gundah. Bagaimana tidak gundah dia salat, tidak apa-apa pun tidak. Jadi ini fala takfur. Jadi sudah tahu ini ujian, kata dua malaikat tadi, kamu jangan kufur. Saya ingin menguji saja. Kita lihat sekarang apa yang diajarkan oleh dua malaikat ini, Pak. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, ini salah satu sihir, Pak. Sihir, coba diterjemahkan lagi, Pak. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Terus masih. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Sudah. Ini sihir yang pertama. Sihir yang pertama yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut atas izin Allah itu, dengan catatan ya. Nanti jangan salah, kenapa Allah mengajarkan kejahatan? Ya, ini sama juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa Allah mengajarkan kebaikan dan kejahatan dalam tubuh manusia ini? Supaya manusia ini ketika ada kebaikan dia tahu itu kebaikan. Ketika ada kejahatan dia tahu itu kejahatan. Kenapa? Modal sudah ada dalam tubuh dia. Tergantung manusia itu sendiri. Apakah dia ingin membangkitkan kejahatannya atau membangkitkan kebaikannya? Ini yang ada di dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengajarkan kebaikan. Maka jangan pernah mengatakan saya tidak tahu kebaikan ya Allah, saya tidak tahu kejahatan ya Allah. Itu bohong, Pak, bohong. Semua orang tahu ini kebaikan, ini kejahatan, itu pun, termasuk orang yang tidak salat pun, termasuk orang musyrik pun. Coba tanya sama orang musyrik itu, pantas nggak kalian menyembah patung? Mereka mengatakan tidak pantas. Siapa yang pantas juga? Yang menciptakan kami ini. Ya. Jadi makanya itu secara batinnya mereka mengetahui yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Rupanya yang memisahkan suami istri itu adalah sihir juga. Ada sihir-sihir di situ. Walaupun nanti ada iblis khusus, setan khusus. Maka setan itu kerjanya sangat profesional sekali, sangat profesional. Ada setan yang menggoda manusia supaya ribut selalu sama istrinya, ribut selalu sama suaminya. Itu ada setan khusus. Lebih-lebih rumah itu sudah seperti rumah setan ya. Rumah itu seperti rumah setan. Rumah besar tapi seperti setan ya, Pak. Kenapa seperti setan? Bacaan Quran tidak ada di situ. Salat sunnah tidak ada di situ. Kemudian apa? Ketika masuk ke rumah, assalamualaikum pun tidak ada di situ. Sehingga dengan mudah sekali setan bisa memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Tempat tinggal dia sudah ada di situ, Pak. Jadi makanya sihir itu yang pertama, seorang belajar sihir kan minta tolong sama iblis dan setan juga. Jadi sihir yang pertama ini yang diajarkan adalah bagaimana cara memisahkan seorang suami dan istri.
Pertama ribut-ribut dulu. Setelah itu apa? Diceraikan. Setelah itu apa? Cerai talak kedua. Setelah itu pisah selama-lamanya apa? Itu ada andil syaitan di situ. Ada andil sihir di situ. Ya. Jadi tetapi dalam tanda kutip, kalau sihir dan setan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalau tanpa izin Allah maka tidak mungkin setan bisa menggoda manusia. Izinnya bagaimana? Ya, salah satu izin Allah. Ketika setan minta izin kepada Allah, boleh nggak saya menggoda si fulan? Oh, tidak boleh kata Allah. Kenapa? Dia ikhlas beribadah karena saya. Kalau si fulan boleh. Kenapa? Dia itu teman kamu. Ya, memang boleh. Sekarang goda saja dia, hebat. Goda saja dia. Dia teman kamu itu. Salat kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ya, saya izinkan kamu. Maka Allah tidak mengizinkan orang yang ikhlas beribadah, hebat. Enggak diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan apa? Si fulan boleh. Maka ini maksud dengan izin Allah. Boleh enggak saya pisahkan suami istri ini? Silahkan saja kata Allah. Kenapa? Dua-dua memang ada agama, hebat. Salat kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini rumah pun Quran tidak dibaca. Tidak ada salat sunnah tidak ada, assalamualaikum tidak ada, apa-apa tidak ada. Makanya salah satu alasan kenapa iblis berada dalam sebuah rumah itu atau setan berada dalam sebuah rumah. Yang pertama, kita masuk ke dalam rumah itu tidak pernah membaca bismillah. Yang pertama, ini kalau ada sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi dalam hadis Rasulullah nanti kita lihat nanti. Ketika kita masuk ke dalam rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, syaitan akan mengatakan kita tidak punya tempat di sini, kita nggak ada punya tempat di sini, kita balik lagi ke bawah langit pertama. Tapi kalau bismillah tidak ada, assalamualaikum tidak ada, syaitan, oh my, ini rumah kita ini, ya rumah kita ini. Yang pertama. Yang kedua, ketika makan tidak baca bismillah, maka laba syaitan sudah dua. Apa labanya dua? Syaitan akan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kita sudah punya tempat tinggal malam ini dan kita sudah punya bisa pesta malam ini, makan-makan. Maka ketika kita makan, dia juga makan bersama kita. Ya, makan bersama kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, tidak ada seorang yang sedang makan kecuali syaitan duduk di samping dia. Itu seperti legemiong atau ekor anjing duduk menunggu makanan lebih. Itu kalau manusia baca bismillah, Pak. Kalau tidak baca bismillah, dengan kita dia makan terus, Pak. Dengan kita dia makan. Ya. Makanya keberkahan di rumah tidak ada lagi. Karu-karu tebe, Pak. Kemudian salat pun tidak ada lagi. Makanya ketika mau berangkat ke masjid, paling enggak adalah kita salat sunnah di rumah, ya, Pak. Salat sunnah paling enggak kalau tidak sehari sekali, sehari sekali enggak sanggup. Seminggu sekali paling enggak ada kita salat sunnah di rumah. Bukan salat wajib, Pak, salat sunnah. Salat wajib kita pergi ke masjid. Jadi hampir sampai untuk salat sunnah dulu di rumah. Ya. Oh, enggak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali paling enggak. Paling enggak mengantisipasi saja. Bejik ke jadi kuburan rumah itu, Pak. Rumah besar tapi jadi kuburan. Yang nama pep-pep tapi, Pak. Ipa piring, ipa kanan, Pak. Gertang-gertung lah rumah, Pak. Tidak ada di sini ada andil sihir di sini. Kalau sudah bicara sihir, itu berarti ada andil iblis dan setan. Jadi iblis dan setan ada andil di situ. Mau pakai tapi, Pak. Iblis ini kamu dikatakan oleh istrimu begini. Datang lagi iblis satu lagi ke itu, Pak. Suamimu itu tak suka lagi sama kamu pakai dua-dua pakai, Pak. Ini namanya yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Itu memisahkan suami istri. Kalau sudah seperti itu, maka Rasulullah menyuruh apa? Ambil wudhulah kamu. Ambil wudhu. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah untuk menyikapi supaya setan itu tidak menggoda manusia. Karena setan itu apa? Dia sudah buat strategi, Pak. Nanti dia akan pasti ceraikan istrinya. Ya, dia sudah buat strategi, Pak. Nanti suaminya begini, nanti akan begini, saya buat begini, dia akan marah, dia akan mukul istrinya menuntut dia sehingga diceraikan istrinya. Itu sudah ada dalam iblis, Pak. Rasulullah memberikan strategi lain. Untuk merubah strategi iblis, ingin dia pisahkan suami dan istri. Jadi Rasulullah buat strategi lain. Strateginya begini kata Rasulullah. Ketika kamu sedang marah waktu berdiri, duduklah kamu kata Rasulullah. Kamu sedang marah, kita tunjuk istri kita atau anak kita. Ketika kamu sedang marah kata duduklah kamu. Masih marah juga berbaringlah kamu. Setan sudah pusing nih, Pak. Gimana strategi kita ini? Dalam strategi iblis, setelah marah dia akan mukul istrinya. Tapi ini kok tidak, ini kok dia duduk dia. Maka ini untuk merubah strategi iblis. Setelah itu kamu berbaring. Kalau tidak bisa juga kata Rasul ambil wudhu, disuruh ambil wudhu. Insya Allah setan itu akan hilang.
Ya, nah. Jadi strategi setan itu akan buyar dia, Pak. Strategi dia buyar. Terima kasih.